Ada memang buah karma lampau yang sudah tidak bisa kita ubah. Tidak bisa lagi kita ubah, kita lahir sudah begini. Tetapi nasib seseorang tidak hanya berhubungan dengan karma kehidupan lampau. Juga ada karma kehidupan ini. Dan karma kehidupan ini sangat penting. Itu yang menentukan nasib Bapak Ibu Saudara di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini menentukan yang akan datang. Kalau Bapak Ibu ingin punya kehidupan yang baik, perlu perpaduan dua ini. Yang lampau dan yang saat ini. Tapi karena yang lampau sudah tidak bisa kita ubah, maka kita fokusnya yang saat ini. Yang saat inilah yang menjadi yang terpenting. Mengenai punarbawa, kelahiran kembali. Ada seorang doktor, namanya adalah Ian Stevenson. Sangat terkenal sebenarnya di dunia Buddhis. Barangkali atas silani pasti pernah mendengar Ian Stevenson. Nah, Dr. Ian Stevenson ini sangat tertarik dengan penelitian mengenai past life atau kehidupan lampau. Kenapa demikian? Dia seorang psikolog. Selama dia menjadi psikolog, dia sering mendapatkan pasien anak-anak yang bermasalah. Karena kalau di negara modern, anak-anak kalau lambat belajar atau lambat ngomong atau hiperaktif, autis, mereka akan bawa ke psikolog. Ternyata Dr. Ian Stevenson sepanjang hidup beliau, sepanjang beliau menjadi psikolog, beliau sering ketemu anak-anak yang mengaku masih ingat apa kehidupan lampaunya. Nah, Dr. Ian Stevenson selama melakukan penelitian, ada satu kasus yang unik. Walaupun sepanjang hidupnya dia merekam 25.000 kasus. Dan dia menulis beberapa buku yang akhirnya menjadi cukup terkenal. Tapi dari begitu banyak kasus, ada satu kasus yang mereka teliti dengan sangat serius. Anak ini namanya adalah James Leininger. Dia lahir di Louisiana. Anak ini normal. Anak laki-laki ini normal. Dan ayahnya itu adalah seorang evangelist Christian. Saya tidak tahu apa itu evangelist Christian. Nanti Bapak Ibu silahkan cek di Google. Tapi kalau saya tidak salah, itu adalah Kristen Protestan. Tentu dalam ajaran Kristen tidak ada reinkarnasi, betul ya? Tidak ada reinkarnasi. Tapi anak ini ketika umur 2 tahun dia ngotot cerita ke papa mamanya kalau dia itu dulu adalah pilot yang ikut perang dunia kedua. Pilot Amerika yang tertembak oleh Jepang kemudian jatuh meninggal di laut. Dia ngotot cerita itu. Orang tuanya mikir dia cuma berfantasi, jadi ya sudah dibiarkan saja, namanya anak-anak ya. Jadi James Leininger ini umur 2 tahun terus mengaku-ngaku kalau dulu dia seorang pilot. Akhirnya setiap hari anak ini menceritakan detail-detail tentang perang dunia kedua. Dia cerita kalau dulu itu dia itu pesawatnya itu diterbangkan dari Natoma, nama kapalnya adalah Natoma. Kemudian pesawatnya bagaimana, dia ketika menjadi tentara bagaimana. Kemudian dia cerita ketika dia menjadi tentara, nama dia adalah James Houston. Jadi sama-sama James, unik ya. Saat ini dia umur 2 tahun, namanya adalah James Leininger. Tapi dulu ketika dia tentara namanya adalah James Houston. Sama-sama James. Pelan-pelan dia cerita makin detail. Papanya mulai curiga. Bagaimana anak sekecil ini setiap hari nontonnya kartun tapi bisa tahu detail-detail perang dunia kedua. Padahal itu jaraknya 50 tahun yang lalu dari umur eksistensi anak ini. Akhirnya papanya sudah terlalu curiga, papanya cek di internet. Natoma yang sering dia ceritakan. Ternyata memang mereka punya 2 tempat lepas landas pesawat. Salah satunya namanya adalah US Natoma USS. Papanya langsung terkejut luar biasa. Kemudian orang tuanya membawa James ini ke psikolog. Beruntung pula psikolog ini cerdas. Psikolog ini minta anak ini untuk gambar pesawat. Karena dia ngaku dia adalah pilot, betul ya? Diminta untuk gambar pesawat. Setelah dia gambar pesawat, psikolognya minta, coba kamu jelaskan spare part pesawat. Anak ini umur 2 tahun lebih,
Dia jelaskan ini loh namanya ini, spare part bagian ini namanya ini, bagian ini namanya ini. Dari situ psikolognya sadar bahwa ini kasus spesial. Kemudian dilacak, mereka mulai serius melacak, ada ndak tentara namanya James Houston. Dan semuanya ketemu. Semuanya ketemu. Bahkan teman dari James Houston masih hidup. Namanya saya catat. Jack Larson. Jadi temannya sudah tua. Sebenarnya ada fotonya. Foto anak kecil ini difoto bareng sama temannya yang sudah tua. Namanya Jack Larson. Nah, jadi akhirnya orang tuanya yang walaupun Kristen Protestan, yang tidak percaya dengan reinkarnasi, mau tidak mau, karena itu anaknya sendiri, kasus itu sudah diteliti, mau tidak mau akhirnya menerima bahwa iya, ada kelahiran kembali. Betul ya? Mau tidak mau diterima, wah ini sudah kasus yang benar-benar real. Kemudian anak ini setelah dipertemukan dengan Jack Larson, akhirnya mereka sepakat membawa anak ini ke tempat dulu dia meninggal. Mereka naik kapal ke tengah laut ya tidak pas mungkin ya, karena laut itu luasnya luar biasa. Tapi di daerah Natoma, kapal Natoma yang dulu dia ungkapkan itu, dia bawa bunga. Ada videonya sebenarnya, cukup sedih juga videonya. Jadi dia bawa bunga, dia lempar ke laut, lalu dia bilang, "Goodbye James Houston." Padahal itu dirinya sendiri ya. Padahal itu dirinya sendiri. Dia sebar bunga ke laut, padahal itu dirinya sendiri. Kemudian anak itu masih kecil, ada videonya. Dia buat gerakan seperti ini, dia bilang salute to James Houston, memberi salut kepada James Houston. Jadi itu adalah eksperimen, satu studi, satu pelajaran grup tim dari Ian Stevenson. Walaupun Dr. Ian Stevenson sekarang sudah meninggal, tapi ini murid-muridnya melanjutkan penelitian ini. Ini salah satu kisah yang paling bagus ya, yang tertangkap di zaman ini mengenai bukti reinkarnasi. Bapak Ibu Saudara, kita sangat beruntung. Menurut saya, kita sangat beruntung. Kalau kita memahami hukum karma itu sangat sederhana Bapak Ibu. Kalau kita memberi kebahagiaan, kebahagiaan akan kembali pada kita. Ya. Seseorang yang berbuat baik akan berbuah kebahagiaan. Seseorang yang berbuat buruk akan berbuah penderitaan. Ya. Seseorang berbuat baik akan berbuah kebahagiaan. Seseorang berbuat buruk akan berbuah penderitaan. Hukum karma begitu sederhana. Kita memahami itu rahasia alam. Kemudian kita beruntung Bapak Ibu. Kita paham bahwa ada kelahiran kembali. Dengan kita paham ada kelahiran kembali, hidup kita menjadi hati-hati. Kita mau merawat sila, mau berbuat kebajikan. Bapak Ibu hari ini mau datang ke wihara belajar dhamma, agar Bapak Ibu bahagia di kelahiran ini, bahagia di kehidupan ini, bahagia lagi di kehidupan yang akan datang. Satu ketika ada seorang Brahmana datang mencari Sang Buddha. Kemudian dia bertanya ke Sang Buddha. Pertanyaannya bagus sekali. Dia menghadap Sang Buddha, dia kemudian bertanya, "Samana, Anda mengajarkan mengenai hukum karma. Tapi bagaimana kita tahu hukum karma itu benar atau tidak? Bagaimana kalau setelah saya berbuat banyak kebajikan ternyata kelahiran yang akan datang itu tidak ada? Bagaimana?" Nah, dia agak skeptis ya, tidak gampang percayaan. Sebenarnya salahnya dia ya, karena dia tidak bisa melihat kehidupan lampau. Tapi Sang Buddha menjawab dia dengan sangat baik. Sangat baik. Sang Buddha menjawab demikian, "Oh Brahmana, apabila seseorang berbuat baik di kehidupan ini, maka apabila ternyata kelahiran kembali itu tidak ada, maka sepanjang dia berbuat baik di kehidupan ini, dia bahagia di kehidupan ini. Dan kalau kehidupan yang akan datang itu benar-benar ada, maka dia juga berbahagia di kehidupan yang akan datang. Tapi kalau seseorang berbuat buruk di kehidupan ini, maka dia akan menderita di kehidupan ini. Dan kalaupun kehidupan yang akan datang itu benar-benar ada,
maka dia akan menderita lagi di kehidupan yang akan datang. Maksudnya bagaimana? Jadi Sang Buddha mengikuti pemikiran skeptis orang ini yang tidak percayaan. Sang Buddha menjelaskan, kalaupun Anda ragu, tapi Anda memilih jadi orang baik, maka Anda setidaknya bahagia di kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau kita berbuat baik ya, kita akan bahagia. Bapak Ibu pernah tidak setelah membantu orang kemudian merasa bahagia? Pernah. Itu adalah buah langsung, tidak perlu menunggu kehidupan yang akan datang. Sang Buddha menggunakan perspektif dia. Kalau Anda berbuat baik di kehidupan ini, Anda berbahagia satu kali. Karena berbuat baik di kehidupan ini, bahagia di kehidupan ini. Dan kalau ternyata kehidupan yang akan datang ada, Anda berbahagia lagi satu kali. Betul ya? Berarti kalaupun tidak ada, dia untung satu kali. Kalau benar-benar ada, untung dua kali. Tapi kalau Anda berbuat buruk, begitu Anda berbuat buruk di kehidupan ini, Anda sudah rugi satu kali. Karena orang yang berbuat buruk itu sebenarnya dapat banyak penderitaan. Hanya kadang dia tidak sadar. Contoh, seseorang yang pernah mencuri 1-2 kali kemudian tersebar, bisa dia dipercaya orang lagi? Gak bisa. Oleh karena itu seseorang berbuat buruk, dia sudah menderita dulu, dia sudah rugi dulu satu kali di kehidupan ini. Dan bagaimana kalau ternyata kehidupan yang akan datang benar-benar ada, maka dia rugi 2 kali. Dia bisa terlahir lagi di alam yang menderita, ataupun lahir di alam manusia kurang beruntung. Bapak Ibu Saudara, ini ada satu fenomena. Saya ajak Bapak Ibu untuk merenung. Satu fenomena. Di masyarakat, semua orang senang berdoa. Setiap agama masing-masing juga punya cara berdoanya masing-masing. Waktu saya kecil, saya sering ke kelenteng, ikut mama. Nah, kalau di kelenteng itu orang pasti doa meminta-minta, betul ya? Pernah nggak berpikir begini? Kenapa ya? Ada orang yang berdoa terkabul, ada orang yang berdoa tidak terkabul. Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang itu berdoa, sesungguhnya dia meletakkan perhatian pikiran dia untuk memfokuskan pada harapan atau aspirasi keinginannya. Dan ini mematangkan karma baik kita yang ada untuk memunculkan harapan kita. Bahasa sederhananya adalah ketika seseorang berdoa, kalau dia punya kebajikan kehidupan lampau, dia punya karma baik lampau. Lampau itu tidak harus kehidupan yang lalu ya. 5 tahun yang lalu juga lampau, 10 tahun yang lalu juga lampau. Jadi kalau dia punya karma baik lampau yang cukup, maka doa dia akan terkabul, akan terkondisi untuk muncul. Tapi kalau seseorang tidak punya banyak kebajikan, dia berdoa dengan susah payah pun tidak bisa terwujud. Kenapa? Karena nggak ada karma baik. Bapak Ibu juga mungkin pernah merasakan. Bagaimana maksudnya? Siang-siang duduk begitu ya. Enak ya kalau malam itu ada martabak gitu. Tiba-tiba malamnya pulang, keluarganya bawa martabak. Pernah ya? Itu karena Bapak Ibu punya karma baik. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak punya banyak kebajikan? Jangankan berpikir, dia sudah berdoa, sudah mengingat-ingat, sudah mengulang-ulang juga tidak muncul-muncul. Tapi kadang orang punya kebajikan luar biasa besar. Dia lewat di satu jalan, ada pohon mangga bagus sekali, pohon mangganya nggak ada yang punya, pohon mangga liar begitu ya. Buahnya itu sudah matang, dia lihat, aduh, bagus sekali mangganya ya, mangganya jatuh. Ada yang pernah mengalami? Iya, itu kalau yang pernah mengalami itu luar biasa Bapak Ibu, banyak kebajikan. Mangganya bagus, pluk, mangganya jatuh. Itu sangat nggak normal. Satu hari itu 24 jam, 1 jam itu 3.600 detik. Berarti ada 3.600 detik kali 24 jam. Kemungkinan detik dia jatuh itu kecil sekali. Kenapa? Pas kita mikir dia jatuh, betul enggak? Itu sangat aneh. Bapak Ibu Saudara, dari perenungan ini kita jadi tahu, kalau seseorang punya banyak kebajikan, maka harapan-harapan dia itu sering terkabul. Itu adalah buah langsung, tidak perlu menunggu kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang berdoa, sesungguhnya bukan ke siapa dia berdoa. Karena setiap agama itu berdoa. Setiap orang berdoa ke beda-beda objek, beda-beda Tuhan. Ada orang bahkan kepercayaan lokal ataupun keyakinan daerah.
Dia mungkin sembayangnya ke pohon, dia mungkin berdoanya ke batu. Tapi pun ada yang mengatakan doa saya terkabul loh, betul ya? Pun mengatakan doa saya terkabul. Sesungguhnya terkabul karena karma baiknya sendiri. Objek-objek puja, objek-objek seseorang berdoa itu hanya membantu agar pikirannya menjadi sangat fokus pada harapannya. Tapi yang menjadi penentu adalah kebajikannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan dalam ajaran Buddha, Sang Buddha jarang sekali ngajari kita berdoa. Betul ya? Para biku juga ceramah jarang ya. Bapak Ibu berdoa besok minta jam 9 pagi pasang hio, jarang sekali. Kenapa? Karena para biku dan juga dulu Sang Buddha terus mengajarkan Bapak Ibu berbuat kebajikan. Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu ketika banyak kebajikan, harapan-harapan Bapak Ibu menjadi kenyataan.